Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat gitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Undang-Undang Omnibus Law adalah regulasi baru dalam rangka cipta lapangan kerja untuk memperbaiki ekonomi bangsa kita. Dalam undang-undang tersebut, semua mekanisme investasi dan ketenagakerjaan yang akan diterapkan di Indonesia dengan tujuan menyempurnakan ekosistem penyederhanaan, perizinan, dan investasi diatur dengan baik dan benar demi kemaslahatan kita bersama. Yakinlah bahwa pemerintah dalam menyusun Omnibus Law adalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Semua untuk memberikan kemudahan berusaha dengan dorongan untuk riset dan inovasi demi anak cucu kita. Oleh karena itu, ayo kita dukung Omnibus Law demi bangsa dan negara. Hindari perpecahan, hindari permusuhan, dan beri kepercayaan kepada pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pandemi COVID-19 yang terjadi telah mempengaruhi situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berimbas kepada pelaku usaha dan dunia industri, tetapi juga berpengaruh kepada para pekerja maupun buruh. Setiap tahun terdapat sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Hal ini membuat kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, terdapat sekitar 6,9, hampir 7 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan terbesar, yaitu mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan penganggur yang nasibnya belum diperuntukkan karena belum dapat bekerja. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya besar kita bersama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Undang-undang ini memiliki cita-cita untuk menguatkan perlindungan pekerja maupun buruh, serta meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja maupun buruh. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan, diharapkan dapat menarik banyak investasi, baik investasi yang berasal dari luar negeri maupun berasal dari dalam negeri, serta investasi di sektor UMKM. Dengan berbagai relaksasi kebijakan yang diberikan dan iklim investasi yang lebih kondusif, kami berharap kepercayaan investor meningkat dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia guna membantu pertumbuhan ekonomi dan turut memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja di negeri tercinta ini. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kita optimis dapat menyelesaikan hambatan-hambatan investasi yang selama ini turut menghambat penciptaan lapangan kerja. Terlebih saat ini kita berada di tengah situasi pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian dunia, sehingga permasalahan ketenagakerjaan pun kian bertambah. Permasalahan ketenagakerjaan yang semakin rumit tersebut adalah peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Lapangan kerja baru tidak hanya dibutuhkan oleh para angkatan kerja baru, namun pekerja yang juga mengalami PHK akibat pandemi
Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja semakin mendesak guna mendukung perbaikan iklim investasi yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Sesuai dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk membenahi sejumlah persoalan, bukan hanya di bidang ketenagakerjaan saja. Secara umum, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sisi investasi diperkuat guna menciptakan lapangan kerja. Adapun salah satu arah yang ingin kita benahi melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah bagaimana memastikan investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan kerja atau menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pemerintah, dikatakan bahwa jika tidak adanya reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi, dikhawatirkan lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi dan Indonesia terjebak dalam middle income trap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Rukmana Praja, anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, fraksi Golkar, menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama warga Kabupaten Purwakarta, bahwa sesungguhnya Undang-Undang Omnibus Law adalah undang-undang yang memuat regulasi baru dalam rangka cipta lapangan kerja untuk memperbaiki ekonomi bangsa kita. Dalam undang-undang tersebut, semua mekanisme investasi dan ketenagakerjaan di Indonesia disusun dengan rapi sehingga memudahkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan aman, nyaman, dan mudah, sehingga perekonomian bangsa kita ke depan akan semakin maju. Tenaga kerja akan semakin terlindungi oleh undang-undang tersebut, sehingga peraturan perizinan dan yang lain-lainnya diatur dengan baik, dan undang-undang ini juga akan dapat memaslahatkan bangsa Indonesia ke depan, terutama dalam hal perekonomian. Oleh karena itu, mari kita dorong untuk memperbaiki bangsa kita, undang-undang ini, sehingga anak cucu kita nanti ke depan bisa menikmati apa yang telah kita kerjakan bersama-sama. Oleh karena itu, ayo kita dukung Undang-Undang Omnibus Law ini demi bangsa dan negara, hindari perpecahan, hindari permusuhan, dan beri kepercayaan kepada pemerintah untuk mewujudkan perekonomian bangsa kita yang lebih baik lagi. Tanpa kerjasama dan saling menguatkan cita-cita bangsa tidak akan terwujud. Mari kita bersatu untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, saya, Ahmad Ahyar, pimpinan media akuratnews.com, menyampaikan bahwa Undang-Undang Omnibus Law adalah regulasi baru dalam rangka cipta lapangan kerja untuk memperbaiki ekonomi bangsa kita. Dalam undang-undang tersebut, semua mekanisme investasi dan ketenagakerjaan yang akan diterapkan di Indonesia dengan tujuan menyempurnakan ekosistem penyederhanaan, perizinan dan investasi jangka panjang diatur dengan baik dan benar demi kemaslahatan kita bersama. Yakinlah bahwa pemerintah dalam menyusun Omnibus Law adalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Semua untuk memberikan kemudahan, berusaha dengan dorongan untuk riset dan inovasi demi anak cucu kita. Oleh karena itu, ayo kita dukung Omnibus Law demi bangsa dan negara. Hindari perpecahan, hindari permusuhan, dan beri kepercayaan kepada pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi kita. Tanpa kerjasama dan saling menguatkan, cita-cita bangsa tidak akan terwujud. Mari kita bersatu untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian alasan kenapa kita perlu mendukung Omnibus Law Cipta Kerja. Karena akan banyak memberi kemudahan serta memberi akses pasar seluas-luasnya pada koperasi dan UMKM, sehingga akan menopang daya beli masyarakat. Hal itu akan menjadi faktor penting dalam pemulihan ekonomi nasional, sehingga akan menopang daya beli masyarakat. Hal itu akan menjadi faktor penting dalam pemulihan ekonomi nasional, karena jumlah pelaku UMKM saat ini hampir 65 juta unit, di mana adalah 97% dari total seluruh pelaku usaha di Indonesia, serta menyerap lebih dari 90% tenaga kerja pada seluruh sektor industri. Stop menolak, stop pembodohan, dan stop anarkisme berkedok demokrasi.